Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di kelas Mira. Hari ini kita akan belajar matematika. Nah, ini adalah dua materi terakhir di matematika kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang mengenali sifat-sifat bangun datar. Ternyata nggak cuma manusia loh teman-teman yang punya sifat bangun-bangun datar. Sebelumnya teman-teman tahu nggak ya bangun datar tuh apa? Jadi contoh bangun datar adalah misalnya persegi. Lalu ada lagi persegi panjang. Ada lagi segitiga. Lalu ada lagi lingkaran. Jadi empat bangun datar itu adalah contoh-contoh dari yang namanya bangun datar. Masih ada sih yang lainnya, tapi itu akan teman-teman pelajari di kelas 4, 5, atau kelas 6. Nah, gunanya apa sih kita belajar? Kok kita harus mengenali sifat-sifat bangun datar? Supaya kita tahu dan bisa membedakan antara satu bangun datar dengan bangun datar yang lain. Jadi kalau misalnya Bu Mira bilang, teman-teman tolong ambilkan tempat yang bentuknya persegi. Jadi teman-teman tahu, oh bentuknya persegi itu ya seperti ini. Jadi aku mengambil yang ini, bukan persegi panjang, walaupun sama-sama namanya ada perseginya. Nah, yuk kita mulai belajar tentang mengenal sifat bangun-bangun datar. Oke teman-teman, sebelum teman-teman mengenal sifat bangun datar, mari kita mulai dengan mengenal beberapa istilah yang ada di bangun datar. Nah, kira-kira manakah yang dinamakan sisi? Coba teman-teman lihat di persegi yang berwarna pink. Sisi ada di sini. Ini sisi. Kemudian yang ini juga ada sisi, yang ini juga sisi, yang ini juga sisi. Bagaimana sisi yang ada di persegi yang berwarna kuning? Jadi ada di sebelah sini, di sini, dan di sini. Coba teman-teman lihat di bangun yang berwarna biru. Sisinya ada di sebelah sini, lalu ada lagi di sebelah sini, ada lagi di sebelah sini, dan ada lagi di sebelah sini. Jadi bangun yang biru ini memiliki 4 sisi. Kemudian sisi adalah bagian bangun datar yang berbentuk garis lurus. Kemudian, manakah yang dinamakan titik sudut? Coba kita lihat lagi di bangun datar yang berwarna pink. Titik sudut ada di sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut pada bangun berwarna pink. Kira-kira kalau bangun yang berwarna kuning ini punya berapa titik sudut ya? Coba kita hitung. 1 di atas, 2 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Bagaimana dengan bangun yang berwarna biru? Kira-kira punya berapa titik sudut ya? Mari kita hitung bersama-sama. Ada di atas, lalu ada lagi di sebelah kiri, ada di sebelah bawah, dan ada di sebelah kanan. Jadi ada 4 titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan antara 2 garis lurus. Lanjut ya. Lalu kalau persegi itu bentuknya seperti ini, yang tadi berwarna pink. Ada berapakah sisinya? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Persegi memiliki 4 sisi. Lalu bagaimana dengan panjang sisi-sisinya? Persegi ya. Coba kalau di atas ini panjangnya 4 cm. Lalu yang di sebelah kanannya itu juga 4 cm. Yang di bawah juga 4 cm. Yang di kiri ini kira-kira
4 cm juga apa enggak ya? Iya, 4 cm. Jadi semuanya panjangnya sama. Jadi bisa dikatakan semua sisi memiliki panjang yang sama. Ini kalau persegi ya. Lalu kita lihat lagi, ada berapa titik sudutnya? Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Persegi memiliki 4 titik sudut yang ada di ujung-ujungnya ini ya. Lalu bagaimana bentuk sudut-sudutnya? Teman-teman tadi kan sudah mengenal titik sudutnya. Ada yang di sini. Nah, kira-kira bentuknya itu seperti apa ya? Apakah lancip, tumpul, atau siku-siku? Bentuknya siku-siku ya teman-teman. Di bagian yang sebelah kanan, bentuknya juga siku-siku. Sebelah bagian bawah yang kiri, bentuknya juga siku-siku. Bagian yang bawah yang kanan, bentuknya juga siku-siku. Jadi bisa dikatakan semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Lalu contoh benda yang berbentuk persegi yang ada di sekitar kita apa ya? Teman-teman punya ide? Kalau Bu Mira punya contoh jam. Jam ini bentuknya persegi. Lalu ada lagi coklat. Ayo, siapa yang suka makan coklat? Coba diperhatikan bentuknya coklat itu ada yang persegi. Bentuknya seperti ini teman-teman. Lalu ada lagi bantal. Bantal yang bentuknya seperti ini, yang sisi-sisinya sama, itu bentuknya juga persegi. Lanjut ke persegi panjang. Kira-kira ada berapakah sisi dari persegi panjang? Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Jadi bisa dikatakan persegi panjang memiliki 4 sisi. Lalu bagaimana dengan panjang sisi-sisinya? Kalau ada persegi panjang seperti ini, bagian yang atas panjangnya 6 cm, kira-kira yang sebelah kanan ini sama 6 cm juga nggak ya? Bukan teman-teman, jadi yang sama-sama 6 cm itu yang ada di depannya atau di bawah. Nah, ini yang 6 cm. Nah, kalau sisinya sebelah kanan ini 4 cm, bagian mana yang sama-sama memiliki sisi yang panjangnya 4 cm? Iya, ada yang di sebelah kiri. Jadi, bisa dikatakan kedua sisi persegi panjang yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Jadi, panjang sisi yang atas dan yang bawah itu sama, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri itu sama. Kemudian ada berapa titik sudutnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Persegi panjang memiliki 4 titik sudut. Mirip seperti persegi tadi ya teman-teman. Kemudian bagaimana bentuk sudut-sudutnya? Yang ini bentuknya seperti apa? Lancip, tumpul, atau siku-siku? Ya, betul. Bentuknya siku-siku. Yang sebelah kanan ini bagaimana ya? Siku-siku juga. Yang bawah siku-siku. Yang ini siku-siku. Jadi bisa kita katakan semua sudut dari persegi panjang ini adalah sudut siku-siku. Lalu contoh benda yang berbentuk persegi panjang itu apa aja sih? Misalnya nih, amplop. Lalu ada lagi pintu dan juga whiteboard atau papan tulis. Nah, yang terakhir segitiga. Bentuk segitiga seperti ini. Ada berapakah sisinya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Jadi, segitiga memiliki 3 sisi. Lalu, ada berapa titik sudutnya? Kita hitung. 1, 2, 3.
Jadi segitiga memiliki 3 titik sudut. Lalu, contoh benda yang berbentuk segitiga adalah misalnya hanger atau untuk menggantung pakaian. Lalu ada lagi nachos atau keripik yang bentuknya seperti ini juga bentuknya segitiga. Lalu ada lagi sandwich. Wah, banyak sekali ya benda-benda di sekitar kita yang bentuknya segitiga. Nah, gimana teman-teman? Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Mira, apakah teman-teman sudah bisa membedakan antara segitiga, persegi, dan persegi panjang, lalu ada juga lingkaran? Nah, kita coba dengan kuisis tapi hari Kamis aja ya. Hari ini teman-teman silahkan dicermati dan juga dipelajari. Kalau teman-teman ada yang bingung, silahkan tanya orang tua kalian, atau teman-teman bisa tanya Bu Mira lewat WhatsApp group atau di Google Classroom. Sekian pelajaran kita hari ini, sampai jumpa minggu depan di pelajaran yang terakhir. Kita akan belajar tentang diagram. Jadi teman-teman, semangat belajarnya. Dadah.